streaming langsungnya di YouTube. Kalau di lokal itu sama di cloud itu limit, tapi kalau pas di Zoom itu di YouTube itu nggak limit gitu. Ada keuntungan sendiri. Coba aku pengen lihat dari Mbak Salma, coba Salma. Bentar Mas, lagi di run. Ya, run pakai apa ini? Itu Nox. Aku pakai Nox soalnya HP-nya nggak bisa nyambung Mas. Kenapa sih? Nggak tahu sih, udah dari SMK kayak gitu. Kabelnya bener udah. Bener, udah pakai beda kabel juga sama aja. Debugnya udah diaktifin. Udah. HP-nya apa? HP-nya Oppo A57. Oppo bisa, Oppo. Saya kemarin juga nyoba itu. Oppo bisa. Itu Iya kayaknya di HP ku aja sih yang nggak bisa, soalnya kalau pakai HP temanku bisa. oh bisa ya. Seharusnya sama-sama Oppo, security-nya sama sama ini. Harus di allow dulu itu. Dia Oppo itu minta di allow dulu. Apa Mbak Ana dulu yang udah siap? Mbak Ana juga udah siap ya? Enggak sampai kemarin. Udah, Mas. Ya, nanti coba dilihat. Mbak Salma dulu nggak apa-apa. Chargernya kenapa, Mas Arvin? Gangguan, gangguan kenapa ini? Kayak gini Mas, kayak apa ya? Nggak tahu yang di bagian sininya, nggak bisa. Anu ganti apa ya? Itu apa sih mereknya sih? Asus ya? Acer. HP Mas, mereknya Mas, merek HP. Oh, HP ya. Mbak Alia nih, selamat datang. Udah bisa nih Mas. Ya, di running ya? Ya di running, di share screen. Kayaknya udah bisa kan? Bisa apa? Oh bisa ya. Tampil pengguna, tampil kemarin tampil Kemarin tampil pengguna kalau nggak pengguna salah ya. terus tampil barang ya. Ya, itu tampil Ya, pengguna kok. tampil barang. Tampil barang. Ya. Oh ini anu apa? Kelihatan terlalu kecil ya. Oh, nanti marginnya terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu Iya, marginnya kayaknya terlalu dalam, kurang Mm-mm. bagus dilihatnya. Satunya apa? Kenapa? Tampil barang itu. Oh, tambah ya itu ya. Iya, tadi Ya, ini ya. tampil. Ya, siap. Mbak ini Mbak siapa? Andana. Mbak Alia siap-siap eh, dibuka laptopnya. Mbak Andana. Andana. Ya, Commerce. Nah, nanti itu kan ada di pojok kanan tuh kan masih Andana ya. Nanti bisa diganti Commerce kalau judulnya. Coba tampil pengguna, Mbak. Ya, oke, sip. Warnanya pink ya. Ya, Iya, cocok sih. Mas. Kalem. Tampil barang. Ya. Nanti kita kostum image gambarnya. Oke. Sip. Album Hangrai. Udah oke, sip. Mbak Alia bisa confirm? Tadi nge-lag Mas, Oh, nge-lag mau ya? buka itu iya, pas mau Iya. ngerannya nggak bisa. Bukanya yang jangan terlalu banyak aplikasi yang berjalan. Misal ada Chrome atau ada apa, di close-in aja. Ini cuman Android Kalau Studio doang, tapi pas mau ngeran app-nya nggak mau. nggak mau ya. Tulisannya apa? Bisa pakai HP
Bisa pakai HP nggak? Colokin pakai HP nggak? Mbak Andana. Colokin ke HP gitu. Punya kabel data nggak? Caranya gimana Mas kalau pakai HP? Ya nanti tak pakai kabel data nanti tak ajarin. Ya. Oke. Sekarang kita mulai ke ini ya babak ini ubah data ya. Teman-teman siap-siap. Kamu udah siap Mbak Alia? Apa belum? Mbak Alia udah dibuka kan? Itunya. Ada studionya udah dibuka kan Mbak Andana? Mbak Andana, Mbak Alia. Udah ya. Sekarang kita ke ubah Lagi loading Mas. loading ya. Ini sambil jalan ya, sambil nunggu Mbak Alia. Kita ke ubah data ya teman-teman. Kita bikin layout baru namanya activity ubah ya. Kita bikin activity baru namanya ubah data. Klik foldernya activity, new, terus activity, empty, activity, terus ganti ke ubah barang activity karena di sini ada pengguna dan barang. Kita spesifik aja ubah barang gitu. Klik ini nggak usah dicentang, generate layout dicentang, langsung klik finish. Tunggu sampai proses generating source selesai. Saya di sini nanti ngerannya pakai ini ya, pakai apa? Xiaomi Redmi 4A. Ini saya udah terhubung sama kabel data nih Mbak Ali ya. Saya pakai kabel data terus disolokin nanti otomatis di atas sini tuh ada HP kamu. Terus klik ini hijau-hijau ini run app. Terus ini kan merah ya, teman-teman. Ini kita diklik satu kali terus ALT enter, otomatis dia akan bikin import header baru namanya resource. Oke, kita ke layout ya. Klik yang activity ubah barang XML. Terus kita di sini kan kemarin kan tambah barangnya itu ada apa aja di sini? Tambah barang ya, activity barang. Nah, di sini dia itu nyimpan ID, nama, dan harga ya teman-teman. Nah, di sini diubah ini tuh kita itu bikin namanya ID barang ya teman-teman. Text view, edit text yang number aja teman-teman. Soalnya dia itu ID itu number ya kemarin. Terus kita colokin sini. Terus kita 24 mungkin ya. Terus ini kita atasin, ini tembak ke atas 24 mungkin cukup. Ini match constraint. Oke. Nah, di sini kita kasih ID-nya itu ID barang. Oke, teman-teman. ID barang refactor. Oke. Nah, di sini langsung yang kedua itu nama barang dan harga barang. Oke. Edit text. Cari yang teks biasa, plain text, syarat ke bawah sini. Oh ya, jangan lupa di sini dikasih hint, HINT, yaitu untuk suatu menunjukkan ini untuk apa, atributnya untuk inputan apa gitu. Di sini saya kasih ID barang, kalau enggak masukkan ID barang. Oke. Nah, di sini name kita tinggal seret ke kanan, seret ke kiri,
kita match constraint width-nya, terus jaraknya 24, sini 24, kanan kiri 24, atas 16 mungkin cukup, nggak terlalu jauh. Ini teksnya kita hapus, hint-nya kita kasih nama barang. Oke, jangan lupa ID-nya dikasih nama barang. Nah, yang kedua, the axis. Oke, kita ganti ke nama barang ubah. Nama barang ubah. Oke, biar beda sama yang di sini ya. Berarti kalau ini nama barang itu simpan, ini nama barang ubah. Lanjut lagi yaitu harga. Sama kayak tadi, edit text, plain text harga, berarti kan dia nimbutin number ya. Kita number aja. Taruh di bawahnya kayak tadi, sama copyin syarat kanan, syarat kiri, kasih jarak 24, terus layout width-nya itu match constraint, lebar, kasih jarak 16 biar bagus. Jarak yang direkomendasikan nah harga barang ubah ya. Harga barang ubah karena di sini sudah ada harga barang. Nah, oke. Sekarang kita jangan lupa kasih HINT untuk menunjukkan ini inputan untuk apa. Harga barang. Oke. Nah, sekarang button. Di sini button untuk mengeksekusi perubahan data. Simpan perubahan. Oke. Terus kita kanan, kiri. Terus 24, ini 24. Terus kasih jarak 24. Karena dia 16, 16, 19, terus yang simpan perubahannya itu 24. Agak ke bawah sedikit karena jaga jarak sama harga barang. Terus ini PTN simpan, PTN ubah barang. Oke. Refactor. Nah, itu teman-teman bisa ngikutin ya. Ini simple sekali. Cuman besar. Sekarang kita inisialisasikan dulu, yaitu edit text. Kita privat aja. Privat supaya yang digunakan hanya khusus untuk ubah barang activity saja. Privat edit text, ID, nama, dan harga. Terus privat simpan. Ini buttonnya masih merah, ada muncul seperti itu, ALT enter. Oke, nanti otomatis dia akan menuliskan ini, menuliskan header ini, import widget button. Oke, sekarang kita cocokkan ke ID-nya, menghubungkan ke ID-nya. ID sama dengan find view by ID r resource.id.et ID barang. Oke, titik koma lalu kontrol D di akhir titik koma, kontrol D 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 aja ding. Karena 3 ini nama, ini harga, dan terus di sini simpan. Kita ganti ID-nya di sini harga barang ubah. Di sini nama barang ubah. Di sini harga barang ubah. Di sini PTN simpan barang ubah barang.
Oke, di sini simpan dot set on, klik listener, new, klik listener, enter. Terus kita prosedur ubah data. Kita bikin 1, 2, nah di bawahnya ini ya, di bawah, di atasnya kurung kurawal terakhir, privat void, ini namanya prosedur ubah data. Oke, di sini privat void ubah data buka kurung, yaitu parameternya itu adalah ID, nama, string nama, string harga, buka kurung, tutup kurung kurawal, enter. Nah, di sini. Oke, ini prosedur ubah datanya. Lalu di sini kita panggil prosedur ini ubah data, yaitu di sini. Ubah data dot ubah data buka kurung ID dari mana, dari inputan tadi, ID dot get text, karena di situ adalah inputan berarti get text dot to string, karena di sini string, dot to trim. Dia jika ada spasi maka spasinya akan hilang. Misal di sini saya nginputin 1 spasi, nah nanti spasinya itu hilang gitu. Jadi menghilangkan spasi itu trim, gunanya trim. To string mengubah value menjadi tipe data string gitu. Nah, id.get text itu adalah mengambil value yang diinputkan di sini, misal 1, nanti yang diambil itu di sini 1 value-nya, isinya gitu. Sekarang kita nama plug jiplog di sini, nama dot get text dot to string. Nah, nama kan ada komanya ya, nggak usah di trim ya, nggak usah dikasih trim karena mesti ada spasinya. Terus harga dot get text dot to string, karena sini string. Oke, sekarang di sini kita kasih prosedur ubah data. Sebentar, kita cek di database-nya kemarin, kelas database. Nah, di sini kita kemarin simpan barang udah, simpan pengguna. Sekarang tampil pengguna, tampil barang udah. Sekarang di sini ubah data. Nah, di sini kita uncomment ya. Teman-teman kayaknya udah ada sama. Di sini kayak ubah data barang. Di sini parameternya ada 3, yaitu ID barang. Terus di sini ID sini string, yaitu string nama, lalu string harga. Jadi yang data yang diempar itu ada 3. ID, nama, dan harga. Sesuaikan aja, ini saya tutup aja dulu biar nggak bingung. Ini saya komen lagi di sini. Ini biar enak bacanya. Prosedur ini menampilkan file pengguna. Jadi biar tahu gunanya apa. Ini sama prosedur tidak di kelas database tampil barang. Lalu di sini di prosedur ubah barang. Oke. Nah, di sini kita kan mengubah nama dan harga. Oke. Dengan ID-nya itu ID barang. Nah, di sini kita ganti tabelnya, tabel
barang. Ini ya, tabel barang. Lalu di sini ada where clause. ID mana yang akan diganti barangnya, ID mana yang akan diupdate barangnya, barang mana akan diupdate gitu. ID-nya berapa? Kita parameternya ID barang. Sesuaikan dengan yang di sini, ID barang. Kalau di sini ID, ya ID aja. Nggak usah ID barang. Sesuaikan dengan yang di sini. ID barang sama dengan ID barang. Sorry. ID barang. Oh, ini nggak bisa dikopas. Keyboardnya agak error dikit. Oke, ini berarti nama kolom nama barang. Di sini nama ini ya. Ini pasangannya, ini nih. Nah, nama barang. Ini cuman manggil aja. Manggil string ini. Sebelumnya ini sama aja isiannya nama barang di sini. Kita copy duplicate, Ctrl D harga barang. Kolom harga barang. Di sini harga. Ikutin yang parameternya. Oke. Nah, sekarang kita akan sama kayak simpan data kemarin. Mana barang activity ya. Nah, kita inisialisasikan database dulu. Lepas aja nggak apa-apa. Inisialisasikan database di atas saja nggak apa-apa. db lalu db new this contact this. Ini harus dipanggil. Untuk memanggil menggunakan kelas database ini. Untuk memanggil ini harus menginisialisasikan database, memanggil kelas database. Oke, sekarang kita db. Kita ngikutin ini aja nggak apa-apa, yang kemarin. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal gunain gini aja. db dot ubah data. Otomatis dia akan database kelas akan otomatis akan memanggil prosedur mana yang akan digunakan gitu. Ini semuanya akan tampil. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi prosedur-prosedur yang di uncomment, nggak di comment itu akan tampil. db.ubah data, kita akan ubah data barang. Nah, ada parameternya ada 3, 1, 2, 3. String barang, nama, dan harga. Ini kita ID. Ini kan otomatis dia tuh nunjukin ID barang, nama, dan harga. Parameter ID, terus nama, terus harga. Nah, gini tok. Ya, simple ya. Nah, di sini otomatis langsung dari sini dia dilempar ke kelas database. Nah, di sini. Database, data barang, harusnya dia kuning. Harusnya dia kuning. Oke, di sini boolean ya. Boolean berarti kita harus seperti barang ini tadi. Nah, kita boolean seperti tambah barang. Jadi kita itunya prosedurnya boolean seperti kita cek ubah. Kita bikin sama persis kayak yang di tambah barang. Nah, di sini jika ubah barang itu berhasil, return true, maka dia akan memunculkan notifikasi ubah barang berhasil. Cek ubah. Jika true, maka dia berhasil. Ini ganti ubah barang activity. Ini ganti barang ubah barang activity. Karena di activity ubah barang berhasil. Ubah barang gagal. Oke, gitu toh. Coba kita di running ya, teman-teman. Di running, sebentar. Saya kemarin ngapus Nox-nya, jadi itu Nox itu kemarin gede banget, sekitar 5 giga.
Jadi saya matiin, saya hapus. Jadi saya ngembangin pakai HP teman-teman. Sebentar. Nah ini sini kan muncul Xiaomi ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan WiFi. Caranya gimana? Nah di sini. Di sini saya akan menggunakan WiFi. Jadi nggak perlu pakai kabel data. Jadi hanya pertama awalan saja yang menggunakan kabel data. Nah di sini saya akan menggunakan WiFi, HDP, TCP, IP 1, 2, 3, 4 bebas. Bisa 1, 1, 1, 1, yang penting 4. Aku di sini biasanya pakai 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, sini nanti kan dia akan merestart device-nya, terus kita ketikin lagi. Terus kalian cari di setelan ini sih di AHP itu IP-nya berapa gitu loh. Cek harus connect sama satu jaringan. Oke. Itu jaringan IP di sini. Kita cek IP-nya. Saya cek IP-ku di HP. Alamat IP. Di sini saya IP-nya 14192 ADB connect. Oh, sebentar. Pecet. Oh, ini sebentar. Pecet. Harus connect ya, teman-teman. Boleh saya ulangi lagi. Jadi ke restart. ADB connect 192.168.1.4. Ini IP-nya sih HP-ku. Titik 2. Nah, tadi kita kan bikin port. Ini namanya port 12384. Titik 2 1234. Lalu enter. Sebentar. ADB connect. Sorry, kurang T. Ya. ADB, sorry. ADB. Ya, connected to 192.168.1.4 port 1234. Kita lepas saja. Dia otomatis akan connect ke HP. Oke, teman-teman. Bisa lihat ya di sini. Dia connect ke Xiaomi Redmi tanpa kabel. Begitu. Saya jalanin ya, teman-teman. Nah, nih ya. Dia jalan ke tanpa kabel. Teman-teman bisa nyoba kalau misal gagal. Ya bisa mau nyoba tanpa kabel gitu loh. Ini saya nyoba. Saya running ya, teman-teman. Ubah datanya berhasil apa enggak. Ini saya rekam di sini. Setelah berhasil dijalankan.
Saya belum bikin tombol ubah, lupa saya bentar. Saya bikin tombol ubah dulu. Jadi tadi di halaman depannya itu nggak ada tombol ubah barang. Jadi saya ubah dulu aja. Saya ubah dulu. Saya tambahin button ubah barang. Ke 24 terus di parent biar rapi aja. dua empat terus di sini 24 ubah barang. Sebentar. Ubah barang. Oke, di sini saya tambahin tombol ubah barang supaya dia lari ke halaman ubah barang. Saya kasih ID. Sorry, udah ada. Ini ubah barang, ubah barang. Ini saya tambahin ubah. Saya inisialisasikan dulu, yaitu ubah, supaya bisa diklik btn ubah barang ubah. Terus saya copy aja di sini biar langsung ganti ke halaman ubah barang. Nah, di sini ubah ke halaman ubah barang activity. Saya running dulu lagi. Saya running, bentar. Saya record di sini ya. Bentar. Saya running lagi. Lagi proses instalasi. Ini menggunakan WiFi ya, teman-teman. Jadi tanpa kabel. Ini berhasil dijalankan, saya recording aja. Biar bisa ditampilkan di sini. 1, 2, 3. Pas. Nah, di sini ada ubah barang. Masukkan ID barang. Ambil barang coba. Saya belum ada barang di sini, saya akan tambahkan barang dulu. Yaitu Asus. Harganya 25 123 123. Simpan. Tampil barang. ID-nya nggak kelihatan ya teman-teman. Sebentar. Jadi susah. Bentar, saya stop dulu aja. Jadi ID-nya nggak kelihatan. Bentar. Ini ada kesalahan penampilan. Jadi tampilan itu nggak good.
Sebentar. Sebentar. Ini ya, teman-teman. Kelihatan nggak? Jadi ini tuh langsung ke HP ini, HP ku. Nah, ID-nya di sini tuh nggak kelihatan, teman-teman. Saya belum ada barang, jadi saya tambahin barang ya tadi. Nah, saya tambahin barang, terus ID-nya itu nggak ada. Jadi saya ID-nya itu apa? Otomatis, jadi saya nggak tahu ID-nya. Jadi biar tahu nanti kita gunain kita manual dulu ID-nya mungkin. Stop ya udah ya. Nah di sini udah masuk, cuman ID-nya nggak kelihatan. Dia ke atas banget. Nggak tahu. Bentar. Kita barang activity kita cek di sini ya. Saya akan mengganti ini yang tadi ini panjang banget. Nanti saya ganti manual dulu ke ini, jangan diubah ya teman-teman. Saya cuman nyontohin aja. Jadi saya ID-nya itu 009. Nanti yang disimpan pas simpan itu 009. Saya running. Nanti saya bisa ketikin ID-nya secara manual itu 009. Pas saya simpan data, nanti data ID-nya itu 009. Biar saya ngubahnya gampang. Buat contoh aja. Tapi jangan diikutin ini yang ini. Saya running dulu. Saya running dulu ini sebentar. Saya rekam dulu. Saya tambahin barang. Contoh, terus harganya itu 50, itu 23, simpan. Oke, simpan barang berhasil, kita cek, ambil barang, oke, berhasil ya, berhasil masuk. Sekarang kita ubah datanya, itu 009 ya tadi ya, 009. Nah, barang contoh. Nah, sekarang saya ganti ke Asus Sirek 65 juta. Jadi saya contoh ganti ke Asus Sirek dan saya ganti ke 65 juta, tadi ini 50 juta rupiah. Simpan perubahan. Barang berhasil. Coba kita cek tampil barang. Dan berhasil. Saya coba cek ya di play dulu. Nah, ini saya login yaitu isi passwordnya, login, terus saya tambah barang itu 009 tadi, ID-nya saya bikin manual dulu supaya bisa tahu ID-nya. Contoh ya, tadi saya ngimputin contoh, terus saya ubah menjadi Asus Sirek, harganya 50 juta. Terus saya simpan, semua berhasil. Oke, saya back. Saya kembali, terus saya tampil dulu, berhasil apa enggak? Berhasil ya, contoh 50 juta ya. Terus saya akan
ganti menjadi Asus Sirek, ubah barang. Terus ID-nya yaitu 009 tadi manual. Terus saya gantikan ke Asus Sirek. Terus harganya itu saya ganti ke 65 juta. Tadi sebelumnya 50 juta. Simpan perubahan. Ubah barang berhasil ya. Kita cek lagi tampil barang. Dan berhasil berubah menjadi Asus Sirek. Gitu. Oke. Gampang ya, teman-teman. Halo. Halo. Mengikuti nggak? Halo, teman-teman. Aku Tes. belum ngikutin sih, Mas. Aku masih Oh. ngerekam soalnya nggak kuat kalau sambil ngikutin. Oh iya. Ini yang teman-teman bisa ngikutin ya. Maksudnya ngikutin prosesnya. Ya, insya Allah bisa, Mas. Gampang ya. Ya, saya lanjut ke ubah pengguna. Saya cek ke ubah pengguna ya. Tadi kan ubah data barang. Sekarang kita lanjut ke ubah pengguna. Oke, sama aja kayak tadi. Kita bikin baru new, terus activity, terus kalau enggak kita copy aja biar cepet. Kita copy aja di sini, kayak kita klik satu kali, terus kita Ctrl C, Ctrl V. Saya Ctrl V-nya agak bermasalah ini. Ya, pastekan dulu. Enggak mau, saya paste pakai ini. Kita ganti ke ubah pengguna ya. Kita copy dari activity ubah barang jadi ubah pengguna. Kalau enggak biar cepatnya, biar apalnya kita bikin baru aja. Klik activity terus new, terus activity empty activity, ganti ke ubah pengguna activity. Keyboardku bermasalah banget ini. Ubah B-nya nggak mau ubah. Waduh. Saya harus ditenat dulu. Ubah. Mau lagi nih ubahku. Ubah barang. Oh ini mana nih? Ubah barang activity. Ini duanya kita hapus. Ubah barang. Oh sorry. Ubah pengguna. Sorry. Pengguna activity. Kita klik finish. Kita copy aja yang tadi di codingan ubah barang. Ciplok sama aja. Oke, nah di sini ada ubah barang activity. Barang activity kita ini bikin ini dulu aja ya. Layoutnya dulu. Nanti kita tinggal copy aja. Tampil pengguna, isinya apa aja sih di sini? Oh, cuman item pengguna, cuman apa di sini? ID, nama, nomor HP ya, teman-teman. Kita tinggal ngikutin aja. Yaitu ID, berarti number, inputan number. Seret 24 atas 24 new wrap content menjadi match constraint. Ini ganti ke ET ID pengguna ubah, enter, lalu nama, edit text, plain text, yaitu di sini. Oh, kasihin di sini, sorry, kasihin ID pengguna. Nah di sini name kita hapus saja, ganti ke hint, nama pengguna.
Oke, saya syarat aja, terus 24, kanan kiri 24. Terus di sini match constraint, lalu kita seret 16. Ini ke ID ET ubah. ET nama pengguna ubah. Kita bedain sama yang di awal, terus kita ada lagi yaitu nomor HP number berarti. Number. Oke, kita atas, kiri, kanan 24 24 24 match constraint ET nomor HP pengguna ubah. Oke, good. Terus kita kasih HINT-nya yaitu HP. Handphone kali ya, biar bagus. Sip. Lalu kita kasih button di sini. Oke, 24 24. Simpan perubahan. Sip. PTN ubah pengguna. Sip. Kita di ini aja ya, di close all dulu aja ya. Kita fokus ke ubah pengguna sama ubah pengguna di sini. Oke. Kita copyin aja bisa biar cepet. Di sini kita copyin aja. Terus kita ganti ke sini. Ini di sini nama harga, di sini nomor HP sama simpan. Ini sama aja, enggak ada yang berubah, cuma namanya aja. Kita sampai bawah, copyin sampai bawah, terus kita pastekan di tengah-tengah sini. Kita blok sampai bawah, enter, Ctrl V. Nah, oke. Nah, di sini itu nomor HP, kita ganti di sini ID barang, ID pengguna ubah, sini ET nama pengguna ubah. Di sini ada nomor HP pengguna ubah. Di sini ada simpan ubah pengguna. Oke. Nah, di sini simpan ubah data yaitu ID nama nomor HP. Lalu di sini nomor HP cuma 3 parameter ya, 3 data yang dikirimkan. Nah, di sini itu ubah pengguna activity, di sini ubah pengguna activity. Ubah pengguna berhasil, ubah pengguna gagal. Oke. Lalu kita ke kelas database. Kelas database-nya kita kan belum aktifin ya. Sini masih ubah data barang. Nah, sekarang kita aktifin dulu di database kelas, folder kelas. Nah, kelas database di sini kita copy aja yang prosedur ubah barang, toh ya sama saja. Copy, pastekan di bawahnya. Di sini kita ganti ke pengguna. Di sini kita ganti ke pengguna. Oke, gampang ya. Pengguna. Di sini ada nomor HP. Di sini kita nomor HP. Di sini kita kolom nama. Di sini kolom sorry kebalik, nomor HP. Di sini nama. Kolom nama. Nama nomor HP. Di sini tabel pengguna. Di sini ID-nya ID. Di sini apa tulisannya ID apa? Oh, ID pengguna. Jadi samain aja ya. ID pengguna, nama nomor HP. ID pengguna. Samain aja biar cocok. Where clause-nya mana yang akan dirubah, data mana, ID mana yang akan berubah, itu ID pengguna. Oke, kita ubah di activity pengguna, kita ganti ke db.ubah data pengguna. Udah, gitu aja. Selesai, sama aja kita running lagi. Oh, sebelumnya kita tambahin di main activity, yaitu
activity main. Di sini ada ubah barang ya, ubah pengguna. Kita tambahin ubah pengguna. Saya copy di sini, saya hilangin dulu, saya pastekan dulu, saya kasih jarak, ganti ini 16. Ini ubah pengguna. Ganti ID-nya. Pengguna, di sini kita ubah barang 2 menjadi ubah pengguna. Pengguna. Ubah pengguna ubah. Oke. Ubah pengguna, terus kita di main activity kita aktifin buttonnya supaya bisa diklik, kita copy aja, yaitu tambahin koma pengguna. Kita Ctrl D pengguna. Di sini pengguna PTN ubah pengguna ubah. Oke, di sini kita copy aja, sama aja codingannya. Kita ganti sesuai. Terus kita ganti ke ubah pengguna activity. Udah gitu toh. Selesai, kita jalanin. Kita running di sini. Kita running dulu. Lagi proses instalasi. Berhasil. Sebentar. Saya rekam dulu ya. Oke, saya taruh recording. Oke, 08123. Pas. Login. Oke, di sini tampil pengguna. Belum ada penggunanya, saya daftar dulu. ID penggunanya itu 1. Nama penggunanya itu Crescenzio or Civil. Crescenzio ya, nanti saya ubah ke Crescenzio or Civilando. 083863533646. Daftar berhasil. Kembali. Saya login dulu. Saya tampil pengguna. Ya, ada ya. ID 1 Crescenzio. Nah, di sini saya akan mengubah data pengguna menjadi Crescenzio or Civilando. ID pengguna itu 1. Nama penggunanya itu Crescenzio or Civilando. Terus nomor handphonenya itu 08 3863533646. Oke. Kemudian kita ubah nomor HP-nya 081234567889. Klik simpan perubahan. Simpan ubah pengguna berhasil. Kita cek lagi di tampil pengguna. Ya, berhasil. Saya play ya, teman-teman. Saya rekam dulu, saya simpan dulu. Proses simpan recorder. So explore. Ya teman-teman, ini bisa dilihat ya. Masukin password, login. Saya cek tampil pengguna. Belum ada pengguna sama sekali. Saya back lagi, saya klik daftar. Lalu masukin ID pengguna 1, masukin nama Crescenzio. Terus masukin nomor HP 083863533646. Saya nanti akan mengubah ke Crescenzio or Civilando. Di sini saya masukin nama Crescenzio Tok 0838635336. Saya mengubah nomor HP dan nomor dan nama. Saya login. Lalu saya tampil pengguna. Kemudian saya kembali. Lalu mengubah data pengguna, yaitu ubah pengguna, ID pengguna 1. Lalu
Crescenzio Orsivilando. Terus nomor handphonenya 0812345678 9. Dari 083 menjadi 0812345678 9. Terus saya klik simpan perubahan. Dan berhasil, saya cek lagi, saya kembali dan cek lagi tampil pengguna. Dan berhasil. Oke. Segitu. Udah sampai CRUD ya. Create, update, delete, dan ubah data. Selesai. Sejam ubah dan update. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Dinyalain aja, nggak apa-apa. Kalau aku sejauh ini belum sih, Mas. Bisa ngikutin nggak? Bisa ngikutin nggak? Bisa ngikutin nggak? Halo? Teman-teman. Mbak Salma aman ya? Mbak Alia gimana? Mbak Andana? Mas Arifin? Belum ada pertanyaan, Mas. Mbak Alia gimana, Mbak Alia? Belum ada pertanyaan, Mas. Ya, ini saya mau nunjukin, kamu bisa lihat fotoku ada yang di Zoom itu? Bisa, Mas. Bisa ya? Itu aku lagi sosialisasi penggunaan jadi aplikasi Android ya. Teman-teman bisa lihat nanti di ini. Saya share linknya ya. Nah itu bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini nanti kan teman-teman tak ajarin cara ngupload di Google Play Store ya. Di sini bayar. Nanti teman-teman belajar di sini, saya ajarin sampai upload di sini. Ya teman-teman bisa ngunjungin ini, klik gocap di sini. Teman-teman ini bikinannya saya. Jadi di sini infak. Jadi penjemputan infak secara jadi data infak itu dijemput, nah langsung dikirimkan ke server. Teman-teman nanti bisa lihat hasilnya gini. Teman-teman nanti ajarin cara ngupload di Google Play Store. Agak rumit, agak jelimet dikit sih. Agak banyak harus diisi, data-data harus lengkap diisi. Teman-teman nanti bisa lihat aplikasinya kalau punya Google Play Store di HP. Rata-rata sih ada harusnya. Nah, di sini. Teman-teman bisa ini. Bisa lihat di sini. Ini yang kemarin juara 3 di sepoliteknik seluruh Politeknik Nasional. Nah, ini saya turut mengembangkan juga. Ini sampai sekarang juga masih mengembangkan aplikasi tersebut. Teman-teman gitu aja Pak ya. Nanti bisa dikirimkan hasil ubah data dan SIM hapus data. Oh, kurang hapus data ya teman-teman ya. Saya tambahin aja ya di sini, tanggung. Nanti tinggal CRUD aja. Sorry, tadi ubah datanya belum diajarin ya. Hapus data kok, sorry. Kita bikin activity baru, terus new, terus activity baru, yaitu empty activity. Di sini kita hapus data, hapus barang, hapus pengguna ya, yang ID-nya manual. Nanti bisa hapus barang, nanti otomatis teman-teman bikin sendiri. Hapus pengguna activity. Nah, kita push order, kita add resource header-nya. Nah, di sini teman-teman silakan masukin inputan ID aja, cukup ID aja yang mau dihapus. Jadi berdasarkan ID data yang akan dihapus. Teman-teman di sini number ya ID. Di sini oke, kita seret lagi. Ini saya nambahin terakhir ya. Jadi di sini saya akan nambahin ID untuk menghapus pengguna. ID pengguna hapus.
harus ada bedanya ya dari ID lainnya ya. ID pengguna hapus, ID pengguna ubah gitu ya. Terus ada spesifikasi sendiri, unik. Di sini ID pengguna. Tadi ID penggunanya 1, nanti saya tambahin dulu biar ada 2. Sebentar. Di sini itu teman-teman hapus pengguna di sini sama kayak tadi barang. Kita inisialisasikan dulu, yaitu privat edit text nom ID, terus kurang button untuk eksekusi hapus data. Ini 24, terus atas 24 hapus pengguna. Oke, di sini btn hapus, sorry. btn hapus di sini salah, sorry. Hapus pengguna ya, teman-teman. Nah, sekarang kita di sini privat lagi, inisialisasikan button, terus hapus. Oke, sekarang kita akan menyambungkan ke find view by ID r.id id hapus. Oke, ini kurung Ctrl D, lalu di sini hapus, lalu di sini btn hapus pengguna. Oke, sekarang kita hapus set on click listener new spasi enter. Terus kita prosedur hapus sama kayak barang, kita inisialisasikan database dulu, kelas database lokal, lalu kita panggil gunain kelas database. Di sini kita cek di kelas database hapusnya udah belum. Oh, ini belum. Kita copy aja. Kita pastekan di bawahnya ubah data biar rapi ya, teman-teman. Ini komennya di uncomment dulu, jangan lupa. Hapus pengguna. Nah, di sini stringnya itu cuman ID pengguna saja, cukup ID pengguna. Jadi nggak perlu nama dan nggak perlu nomor HP. Tabelnya tabel pengguna. Oke, udah simple seperti ini aja. db delete return true. Kita bikin return true aja. Biar kita cek. Ya, sip. Publik bolehan hapus pengguna. Oke. Nah, ini top codingannya kita panggil di sini sama aja kayak di prosedur ini simpan barang. Kita pastekan aja, kita ganti ke ubah barang. Ubah barang. Hapus pengguna. Hapus ya di sini. Cek hapus. Di sini hapus pengguna hanya ID aja yang digunakan. Ini string ID. Di sini kita panggil cek hapus. Ini hapus pengguna activity. Ini hapus pengguna activity. Hapus pengguna berhasil. Terus sini maaf, hapus pengguna gagal. Oke, gitu tok. Ini kita panggil prosedurnya. Ini adalah prosedur hapus pengguna. Kita panggil di atas prosedurnya. Terus ID. Terus di koma. id.getText.toString.toTrim. Oke, nah seperti ini aja. Terus kita ke main activity nambahin
nambahin tombol hapus pengguna. Ini kan semakin ke bawah ya, semakin ke bawah. Nah, kita butuh scroll. Jadi ini kalau nggak dikasih scroll nanti dia akan nilep di sini. Kita butuh scroll di sini. Namanya di sini saya pakai nested scroll view. Kita di sini ada, ketika di sini ada tombol seperti ini download, kita klik aja add to project. Oke. Supaya dia menginstal library nested scroll view. Ada dua scroll view, yaitu scroll view talk sama nested scroll view. Ada dua jenis ya. Nah, di sini kita share ke bawah. Nah, di dalam nested scroll view ada linear layout. Nah, di sini kita tambahin constraint layout. Nah, oke, sekarang kita pindah semuanya ini ke dalam constraint layout. Jadi dia constraint nested linear constraint. Oke. Nah, sekarang kita masih merah semua karena ada perpindahan layout. Jadi kita ulangi dari awal. Kita kanan, kiri, atas, bawah gitu. Jadi supaya si view-nya itu bisa scroll ke bawah gitu loh. Jadi nggak hilang dari view. Jadi nggak hilang dari HP gitu view-nya. Kalau nggak dikasih scroll akan hilang. Gitu. Nah, kita buat constraint ini 24, ini 24, ini 24, ini 24. Nah, di sini 24. Sekarang kita tambahin sekarang kita tambahin hapus hapus pengguna ya, teman-teman. PTN hapus pengguna. Oh, sudah ada hapus pengguna hapus. Jadi ini akan beralih ke halaman hapus pengguna. Oke, sekarang kita ke main activity. Kita kita jalanin. Kita hapus, tambahin, inisialisasikan tombol hapus. Sorry, satu aja cukup. Di sini hapus pengguna hapus. Di sini hapus. Tinggal copy aja, sama aja persis. Pastekan hapus pengguna hapus. Terus kita jalanin. Terus saya cek logcat-nya. Ini untuk mengecek kalau ada error-error gitu. Di logcat. Namanya adalah logcat. Di sini saya akan nambahin pengguna baru biar saya hapus. Di sini ada pengguna 2. Nanti saya rekam dulu ya, teman-teman. Ini lagi install. Waiting for all target device to come online. Artinya kalau HP-mu keselip gitu, dinyalain dulu, diklik-klik gitu biar nyala, supaya nanti biar instalasinya berjalan lancar. Kalau menggunakan HP, jadi ini otomatis terhubung sama IP lokal ya. Jadi harus satu IP. Di sini saya rekam dulu, start recording. Terus sebentar, nunggu sampai proses recording selesai. Nah, di sini muncul. Sekarang kita masukin daftar dulu ya di sini. Di sini saya daftar 2, yaitu di sini saya Arifin ya. Terus nomor HP 08123. Oke, si daftar. Terus saya bikin lagi yaitu ID 3. Namanya
Andana. Ini nomornya terus siapa lagi tadi namanya? Alivia. Oke, 2 aja ya cukup ya. Terus kita login. 0123. Pas. Password salah. PASS. Login. Ya, sekarang kita tampil pengguna. Oke, di sini ada 1, 2, 3. Arifin, Crescencio, Arifin, dan Andana. Nah, sini saya akan menghapus Andana. Hapus pengguna. Itu ID-nya 3 Andana. Kita hapus. Hapus berhasil. Kita cek lagi di tampil pengguna. Dan nggak ada. Sekarang kita hapus Arifin, yaitu ID-nya 2. Hapus Arifin, hapus berhasil. Kita cek lagi kembali ke tampil pengguna, dan Arifin hilang. Sekarang saya hapus lagi nomor 1, yaitu Crescencio. Hapus pengguna, berhasil. Sekarang kita cek ke tampil pengguna, dan berhasil. Selesai. Kita lihat hasilnya ya, seperti apa teman-teman. Habis ini kita selesai dan teman-teman bisa nyoba. So in explore. Saya share screen ya, sebentar. Saya share screen. Ya teman-teman ya. Saya play dulu. Ini yang tadi. Saya daftar dulu. Yaitu masukin pengguna 2, yaitu Arifin. Masukin nomor HP. Lalu klik daftar. Saya masukin lagi namanya Andana. Itu ketiga. Andana. Itu asalan aja ini ya nomornya. Bukan asli ya. Daftar berhasil, berarti ada 3 pengguna di sini. Saya back. Terus masukkan login. Saya login dulu 08123. Lalu pas. Di sini saya salah ketik A-nya salah. Jadi nomor HP password Anda salah. Saya ubah lagi ke PASS. Saya klik login. Saya klik tampil pengguna. Lalu saya cek ada 3 pengguna di sini. Saya akan menghapus dari Andana dulu. Hapus pengguna. Lalu masukin ID-nya yaitu 3. Lalu klik hapus pengguna. Berhasil. Lalu kita cek lagi tampil pengguna. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Lalu saya hapus Arifin, yaitu dengan ID pengguna 2. Lalu saya klik hapus pengguna dan berhasil. Kita cek lagi tampil pengguna. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Saya hapus lagi. Nah, itu namanya Crescencio ID 1. Lalu kita cek lagi ke tampil pengguna dan berhasil. Selesai. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu sebelum maghrib. Halo, teman-teman. Halo, Mbak Salma, Mbak Alia, Mbak Arifin, Mbak Andana. Kita akhiri jika nggak ada pertanyaan. Belum ada, Mas. Ini mau dikirim nggak codingannya? Belum ada pertanyaan, Mas. Ya, boleh, Ini Mas. yang mana? Yang mana ini? Yang ini ya, yang database-nya dulu ya. Sampai inti yang ke komen itu berarti nggak ini ya. Saya kirim di ini ya, di Zoom ya. Kalau nggak di komen berarti nggak digunain gitu ya. Kalau di komen itu nggak digunain. Ini saya kirim dulu di mana ya? Di sini ya. Di chat ya. Di chat file di sini ya. Saya kirim di chat Zoom ya. Teman-teman bisa cek dulu ya. Sebelum kita akhiri, kalian download dulu sampai ke download selesai. Sebentar, saya kirim dulu. Back. Kelas ya. Tadi saya perubahan di kelas. Itu database-nya. Kelas database. Terus saya di sini ada activity, yaitu activity barang. Activity hapus pengguna. Hapus pengguna. Lalu ubah barang.
ubah pengguna. Lalu di sini ada layout-nya, yaitu di rest layout. Sebentar. Teman-teman bisa lihat ini, bisa lihat chat nggak? Bisa, Mas. Bisa, Ya, Mas. di download ya, jangan sampai hilang. Nanti kalau pas di close hilang nanti. Saya kirimin layout-nya ini, ubah barang, ubah pengguna. Ini untuk layout ya, yang layout-nya itu. Terus ubah barang, ubah pengguna, ubah barang, lalu hapus pengguna. Ya itu ya, di download ya, di chat ya. Nanti kalau ininya selesai hilang. Ininya. Di download ya. Itu bisa dipraktekkan di rumah. Sudah selesai sampai CRUD ya. Udah sampai dalam. Nanti kita beralih ke online mungkin. Kalau udah semua dijalanin. Nanti nggak cuman belajar Java aja. Jadi ada belajar PHP juga di sini. Udah download semua belum ini Mbak Salma? Aku udah download semua, Mas. Mbak Alia gimana? Udah download semua? Mbak Alia? Mbak Andana? Udah, Ya, Mas. Mas. Mbak Alia udah? Udah. Siapa ini yang jawab udah? Mbak Andana apa Mbak Alia? Andana udah, Mas. Udah, Mas. Alia udah? Download ya semua ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau di kelas ini hilang Udah. semua. Mas Arifin? Ya, udah semua, Mas. Arifin lagi di jalan ya? Udah, Mas. Udah download semua ya? Di chat itu? Udah, Mas. Oke, siap. Kita akhiri ya. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Yang penting ilmunya bermanfaat. Semoga bermanfaat lah. Nanti kita lanjut ke ini ya Pak, ke tahap online ya. Biar lebih mendalam lagi sampai online. Itu udah asik banget. Oke, kita akhiri sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Oke, dadah. Oke, siap. Terima kasih, Mas Lando. Oke, sama-sama.